Nggak sengaja menghapus data. Udah sering terjadi. Tenang aja, semua bisa dibalikin lagi. Emang ya? Halo semua, Jun di mana? Kehilangan data penting. Kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin ya. Dari nggak sengaja kehapus, nggak sengaja ngeformat, atau mungkin hard disk dan SSD-nya yang rusak. Atau malah hilang kali ya. Nah, kalau masalahnya adalah bukan yang hilang, bukan hard disknya hilang, ya semuanya kemungkinan masih bisa dikembalikan. Walaupun nggak gampang dan seringkali juga nggak gratis. Nah, kalau kita bicara data hilang, ini memang ada macam-macam. Ada data yang nggak penting, bisa kita ambil lagi dari sumber lain. Tapi ada juga data penting, misalkan data pekerjaan yang benar-benar ada value rupiahnya gitu kan. Dan ini adalah jenis data yang kita biasanya nggak segan-segan minta tolong orang profesional untuk mengembalikan data yang terhapus tadi. Bayar nggak jadi masalah. Tapi ada juga jenis data yang tidak ternilai. Misalkan foto-foto kita zaman sekolah dulu yang nggak mungkin diulang momennya. Tapi walaupun dibilang tidak ternilai, kalau kita harus keluar duit ratusan ribu atau mungkin jutaan untuk mengembalikan foto-foto yang terhapus tadi, kayaknya agak mikir juga ya. Secara jasa data recovery itu biasanya nggak murah. Kalau kita lihat itu umumnya kasih tarif per gigabyte. Dan kalau kita hitung aja paling murah misalkan Rp1.000 per gigabyte, merecover 1 tera udah habis 1 juta, bre. Oke, tapi sebelum kita berlanjut membahas tentang data recovery, mengembalikan data yang terhapus tadi, kita belajar sedikit tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di saat kita mengisi data ke dalam storage, kemudian menghapusnya. Apakah datanya tadi diambil, terus dibuang lewat kabel, keluar lewat listrik? Bukan kayak gitu. Nah, di sini kita perlu belajar tentang istilah physical dan logical. Jadi di dalam dunia komputer, hardware itu ada dua istilah tadi dan saya yakin kamu pasti pernah dengar. Cuma mungkin ngebayanginnya yang agak susah. Nah, dalam kasus storage drive, physical ini artinya adalah secara fisik sesuatu itu memang ada di piringan hard disknya tadi yang memang fisiknya lah ya istilahnya ya. Jadi kalau misalkan kita ngisi data itu kan bukan kita ngisi foto dimasukin ke dalam hard disk gitu, bukan. Tapi dalam bentuk data biner. Nah, datanya tadi memang secara fisik dimasukin ke dalam storage-nya. Sedangkan logical itu hanya yang nampak di mata kita. Artinya sesuatu yang memang sudah diolah oleh software untuk kita lihat seperti itu. Bingung ya? Jadi contoh gampangnya nih ya. Kalau kita punya hard disk 1 terabyte, secara fisik, piringan yang ada di hard disknya tadi itu emang ukurannya 1 terabyte. Nah, di dalam Windows, kita membuat partisi C dan D dengan ukuran 500 sama 500 giga misalkan. Nah, partisi ini hanya logical, hanya muncul di mata kita. Sebenarnya secara fisik di hard disknya nggak ada dibatasin pagar 500 giga itu nggak ada. Jadi hanya seolah-olah ada 500 padahal sebenarnya cuma 1 tera. Buktinya kalau kamu pengen tahu, kamu coba buka di BIOS. Sebelum masuk ke Windows, kamu buka di BIOS, apa yang terjadi? Di situ akan mendeteksi hard disk 1 terabyte, bukan hard disk 500 giga. Nah, jadi itulah bedanya. Kalau physical itu memang secara fisik dilihat siapapun memang seperti itu, tapi kalau logical itu artinya sesuai dengan software, settingan software masing-masing. Dan itulah yang nampak di mata kita. Sekarang apa hubungannya tadi physical logical dengan pengisian dan penghapusan data? Kita ibaratkan kotak ini adalah hard disk dan kotak kecil-kecil di dalamnya adalah sektor penyimpanan. Nah, ini adalah physical yang tadi kita bicarakan. Kalau kita mengisi data, maka secara fisik sektor-sektor ini memang akan diisi dengan data. Nah, tapi kalau cuma gini doang, sistem belum bisa mengetahui data apa yang ada di dalamnya sampai ini nanti dikasih label. Nah, label inilah yang disebut dengan logical. Fungsinya adalah untuk identifikasi yang dibutuhkan oleh software. Karena ini adalah software, maka kalau saya pindahkan hard disk ini ke software lain, ke operating system lain, maka mereka bisa membaca data yang ada di dalamnya dengan cara yang sangat berbeda. Bahkan contoh ekstrimnya, kalau saya pasang hard disk ini ke PS4 misalkan, di sana PS4 tidak akan bisa membaca bahwa di dalam hard disk ini ada datanya. Padahal kita tahu secara fisik di sini ada data, tapi secara logical PS4 tidak sanggup untuk membacanya karena formatnya yang berbeda. Nah, di saat kita menghapus data, yang terjadi adalah bukan datanya yang dihapus, tapi hanya labelnya doang yang diambil.
Jadi secara sistem akan membaca sektor tersebut kosong, padahal sebenarnya masih ada datanya. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cobain ngopi data 10 GB ke dalam hard disk itu butuh waktu yang lama. Tapi untuk menghapusnya butuh waktu cuma sekejap. Artinya, memang benar tidak ada mekanisme penghapusan data, hanya sekedar mengambil labelnya doang. Nah, kalau nanti kita akan mengisi data baru yang kebetulan dialokasikan di sektor yang sama, maka baru nih data lama diambil, dimasukin data yang baru, kemudian dikasih label yang baru. Nah, inilah konsep physical dan logical dalam storage drive. Jadi udah bisa ngebayangin bahwa sebenarnya proses merecover data, proses mengembalikan data yang terhapus itu bukanlah mengembalikan data yang memang sudah hilang, tapi hanya mengembalikan markernya. Sistem software untuk merecover data tadi akan nge-scan di semua sektor itu ada data apa aja, yang ada markernya mana, yang nggak ada markernya mana, baru nanti dikasih tunjuk ke kita untuk kita pilih mana yang akan kita kembalikan. Nah, sebelum kita masuk ke cara bagaimana mengembalikan data yang terhapus, kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan di saat kita sadar bahwa ada data penting yang hilang. Karena tadi kita udah tahu bahwa datanya itu kemungkinan masih tersimpan di dalam sektor, maka yang harus kita jaga adalah jangan sampai sektor tadi terisi dengan data baru. Jadi begitu kamu sadar bahwa ada data yang harus kamu ambil lagi, hentikan menggunakan storage drive-nya. Langsung stop. Pokoknya kita jaga-jagain aja, jangan sampai ada data baru yang menimpa data lama yang akan kita ambil. Jadi begitu udah selesai, kita sadar, ya udah stop semuanya, langsung kamu cari software untuk merecover data. Ada banyak software yang bisa kamu pakai untuk merecover data. Salah satunya yang bisa saya rekomendasikan adalah 4D Disk dari Tenorshare. Tenorshare adalah satu perusahaan yang udah bikin banyak software. Salah satunya adalah 4D Disk yang merupakan software data recovery yang handal dan udah banyak mendapat pengakuan dari berbagai macam media. Dia bisa merecover berbagai macam jenis file dari banyak jenis partisi. Dan bukan cuma dari hard disk, dia juga bisa mengembalikan data dari banyak media lainnya. Dengan teknologi yang udah canggih, dia bisa memastikan data bisa direcover 100% dengan format dan ukuran data sesuai dengan originalnya. Kamu juga bisa melihat preview data yang kamu cari, dan 4D Disk ini termasuk salah satu software dengan recovery rate tertinggi di antara software sejenis. Dan pastinya 100% aman. Cara pakainya gampang banget. Walaupun kamu bukan seorang ahli komputer, tapi kalau kamu bisa membuka sebuah program, bisa mengoperate Windows, ngetik dan segala macam, ya kamu pasti bisa pakai software ini. Tapi sebelum saya kasih tutorial singkatnya, saya perlu kasih tahu dulu bahwa mengembalikan data dengan software ini hanya bisa kamu lakukan kalau hilangnya data bukan karena drive-nya yang rusak. Bukan karena harddisknya kebakar, bukan karena harddisknya kepentok, jatuh, dan segala macam. Jadi murni karena datanya kehapus, entah sengaja ataupun nggak sengaja. Langsung aja kita lihat cara pakainya. Yang harus kamu lakukan jelas, yang pasti buka Tenorshare 4D Disk. Oh ya, kalau kamu download aplikasi ini yang free trial, bukan yang langsung beli, kamu hanya bisa melakukan scan aja, tapi tidak bisa merestore data. Jadi kalau misalkan kamu udah scan, terus kamu lihat datanya ada, berarti dia otomatis bisa di-restore, barulah kamu beli, karena kamu udah yakin bahwa datanya pasti akan bisa terbaca. Nah, ini adalah interface-nya. Di sini ada list drive yang ada. Jangan salah, ini bukan hanya drive tapi juga partisi. Ini partisi C, partisi D. Ini adalah satu drive ya. Kemudian ini yang akan kita praktekin. Ini adalah external drive saya. Di sini kamu juga bisa pilih yang lain ya. Apakah dari desktop atau dari recycle bin atau folder tertentu yang mau kamu ambil data yang hilang. Atau bisa juga Advanced Repair kalau kamu mau mengambil data dari crash computer. Tapi kita pilih untuk praktek kali ini hanya untuk yang external drive ini aja ya. Langsung start. Nah, dia akan melakukan scan. Dan yang perlu kamu lakukan hanya nungguin aja sampai semua scan-nya selesai. Nah, di sini fast scan yang sebagai defaultnya, itu nanti dia akan nge-scan secara cepat untuk menunjukkan data-data apa aja yang bisa ditarik dari fitur fast scan. Kalau ternyata nanti setelah selesai fast scan dia nggak ada datanya, kamu bisa lakukan deep scan yang pastinya butuh waktu lebih lama lagi. Nah, di sini dari yang muncul ini kamu bisa lihat Nah, dari yang muncul ini ada existing files, berarti ini adalah data-data yang saat ini ada di dalam drive-nya. Sedangkan deleted files ini adalah data-data yang sudah terhapus dan bisa kita ambil.
Nah, di sini terlihat kalau misalkan di sini udah ada, kamu mau stop scan-nya juga boleh atau mau kamu selesaiin juga boleh. Dan karena ini cuma praktek, saya hentikan aja di 69%. Nah, kalau udah, kamu pilih aja mana yang mau kamu mau kamu restore. Misalkan nih game Battlefield 5 ini tinggal dicontreng, terus kamu klik recover, kemudian kamu pilih. Nah, ini please select a path to save recovered files. Jadi ini adalah lokasi di mana kamu akan menyimpan datanya nanti, dan jangan ditaruh di drive yang sama. Jadi misalkan tadi ada di E, terus ini mau kamu ambil lagi, jangan disimpan di E. Cari di partisi lain atau di hard disk lain yang masih ada ruang kosong. Kemudian recover, udah deh. Tinggal tungguin aja prosesnya selesai. Nanti dia akan kembali ke sana dan kamu cek apakah kondisi filenya masih sama seperti originalnya atau enggak. Gimana? Gampang banget kan? Dan boleh dibilang kalau kamu pakai software lain, ya kerjanya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau kamu pengen bisa merecover data kamu sendiri, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, terus masukin juga kode voucher ini untuk dapat tambahan diskon 30%. Kalau kamu lihat harganya yang cuma beberapa ratus ribu, ini murah banget dibandingkan kamu harus datang ke seorang profesional dalam hal recovery data. Karena kalau kamu pakai jasa kayak tadi, untuk satu hard disk harganya bisa mahal banget. Mungkin ratusan ribu atau bisa jadi jutaan. Dan itu hanya satu kali doang. Tapi kalau kamu beli software ini, kamu bisa pakai ini selamanya. Bukan cuma satu hard disk. Mau 10 hard disk yang kamu balikin datanya, bisa. Dan kamu bisa lakukan sendiri di rumah. Dan gak usah takut kalau kamu nanti bingung dengan cara pakainya, karena dengan kamu beli ini, kamu juga bisa langsung menghubungi customer service-nya, technical support-nya kalau ada yang bingung-bingung, dan gratis. Dan mereka juga kasih garansi 30 hari uang kembali. Tapi sekali lagi, jangan lupa bahwa software seperti ini hanya bisa mengembalikan data, bukan memperbaiki hard disk. Jadi kalau hilangnya data, karena hard disknya yang rusak, nggak bisa pakai software. Mau nggak mau harus datang ke orang yang profesional. Sebelum kita akhiri, saya mau kasih tahu dulu. Buat kamu yang hard disknya ternyata beneran udah rusak dan nggak bisa dipakai lagi, tenang aja. Saya mau bagi-bagi satu hard disk eksternal. Caranya gampang banget, kamu tinggal tonton aja beberapa video saya ke depan. Karena nanti di sana saya bakal kasih clue selanjutnya untuk bisa dapetin hard disk eksternal dari Tech and Tips. Jadi pastikan kamu udah subscribe dan udah aktifin notifikasinya, karena itu adalah salah satu syarat utama. Selamat mencoba, sampai ketemu di video yang lain.